tengokin mobil banking ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul setelah para pejuang bukber ya berusaha dan pejuang bukbernya sukses ya sehingga kita bisa melakukan open together ya buka bersama ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ini bagian dari silaturahim ya, jarang-jarang makan di sini maghrib ya. Ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi waktu saja sambil menjelang maghrib ya, karena ini udah yang ketiga kali saya ngisi ya, tadi pagi kemudian setelah Jumat itu udah yang ketiga nih ya. Yang rada gede yang tadi waktu bapak itu Ini lebih gede ya. Ya. Ya alhamdulillah kita berbicara tentang Ramadan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i." Nabi itu pernah mengungkapkan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Yang pertama adalah farhatun inda iftari, suatu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita biasa nih ya, kalau mendoang buka puasa kan tuh lontong, gorengan ya, gak jauh deh tuh. Ya. Sehari-hari sebelum kita Ramadan biasa makan itu. Tapi ketika kita berbuka puasa, walaupun hanya segelas air itu berasanya nikmat sekali. Karena memang itu merupakan bagian dari kebahagiaan bagi orang yang berbuka puasa. Itu tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaminnya. Kemudian segitu banyaknya makanan yang dihidangkan di bulan Ramadan saat berbuka tidak akan habis. Karena Allah kasih keberkahan sebetulnya. Cuma karena nafsu kita aja kadang dari sore-sore udah wisata kuliner banyak banget. Padahal belum tentu habis dimakan. Karena keberkahan orang berpuasa itu nggak bakal banyak makannya. Nah ini bagi ibu-ibu yang punya program diet bagus ini dilanjutkan ya. Setelah Ramadan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ya. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti bagi orang yang berpuasa Allah siapkan jalur khusus di surga namanya pintu Ar-Rayyan ya. Jalur khusus ya. Jadi kalau ada nanti di akhirat itu ada jalur umum, ada jalur khusus. Nah, salah satunya orang yang berpuasa ada jalur khususnya namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, itu adalah merupakan bagian dari kebahagiaan orang yang berpuasa. Kemudian puasa itu dari sisi bahasa Ramadan, ya Ramadan itu adalah pembakar ya. Panas terik ya. Kalau zaman dulu Ramadan itu memang sangat panas sekali di Mekah itu. Ya. Sehingga mereka berpuasa dalam keadaan sangat terik mataharinya. Ya kalau kita alhamdulillah nih cakung ya, cuaca mendukung. Cuacanya mendukung, jadi nggak berasa aus. Kenapa? Allah kasih mudah. Bayangkan kalau kita puasa di tengah terik matahari hampir 40 derajat begitu kan, kita mungkin akan kehausan sekali seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya Ramadan itu adalah salah satu bentuk pembakaran dosa ya. Karena di Ramadan itulah sebetulnya kita bisa mengevaluasi diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak kita itu untuk kembali kepada Allah di momentum bulan suci Ramadan. Ya. Pantas saja orang itu 2 bulan sebelum Ramadan sudah bermunajat
agar di bulan Ramadan bisa berjumpa, ya. Nah, kita sering dengar doanya di masjid-masjid yang diajarkan oleh para ulama, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Itu doa yang selalu kita sampaikan, ya. Karena itu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan suci Ramadan, ya kita maksimalkan. Karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, kita nggak tahu apakah kita tahun depan bisa menikmati Ramadan lagi, atau jangan-jangan kita nggak bisa menuntaskan. Kita nggak tahu, ya. Intinya adalah Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terbaik. Dengan apa? Dengan mengisi kebaikan-kebaikan, ya, dengan cara beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di Ramadan juga banyak keistimewaan-keistimewaannya. Nah, salah satunya adalah Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Karena itu momentum bulan Ramadan, ya memperbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran. Kalau 11 bulan sebelumnya kita kurang membaca ayat suci Al-Quran, ya kita sempatkan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai sebulan penuh kita nggak sempat baca, ya. Artinya apa? Ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang rugi pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikatakan khairun min alfi syahrin. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu para ulama, ya, di dalam kitab-kitab menjelaskan, katanya di 10 hari yang terakhir. Ini malam keberapa nih? 21 ya. Artinya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang bahasanya mau cari aman. Dia mengikuti petunjuk ulama aja. Oh, nanti tahun ini tanggal 27 Lailatul Qadarnya, disitulah baru dia giat ibadah. Padahal kalau orang teori main judi, Pak, ya kalau mau menang ya pasang semuanya, kan begitu dari tanggal 1 kita. Karena nggak mungkin, meskipun Lailatul Qadar itu adalah hak prerogatif Allah untuk diberikan kepada siapa saja, tapi logikanya kalau orang nggak pernah ibadah, ya kemudian tiba-tiba bilang dapat Lailatul Qadar, nah itu kan juga aneh juga sebetulnya. Ya tentulah orang yang akan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah orang yang sejak awal itu sudah memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya orang yang bisa merasakan itu adalah bisa merasakan kepuasan batin ketika nanti dia selepas Ramadan. Ya, orang yang bisa menikmati nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, nanti ketika Ramadan sudah selesai dia bisa menikmati itu, ya. Ada perbedaan, ada perubahan spiritual yang dialami oleh orang yang mengalami itu. Gitu. Kemudian di bulan suci Ramadan juga banyak yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kasih sayang Allah, sehingga Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan bahwa Ramadan itu dibagi 3 fase. Ada fase rahmah, ada fase maghfirah, ada fase itqum minan nar. 10 hari di bulan yang pertama di minggu itu adalah fasenya rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah, dan yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tentunya rahmat Allah, ampunan Allah, dan pembebasan dari api neraka manakala kita memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu maka kasih sayang Allah dapat, ampunan Allah dapat, dan juga pembebasan api neraka. Nah, kemudian nanti di dalam Al-Quran dinyatakan walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakanlah bilangan-bilangan itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau 10 hari lagi mau menjelang Idul Fitri begini sibuknya beribadah. Kalau kita beda ya. Lebaran. Sibuknya kita tuh apa? Mau cari baju baru ya kan, mau bikin kue, mau pulang kampung gitu. Sehingga apa? Masjid-masjid sepi, suasana ibadah mulai mengendor. Kenapa? Konsentrasi sudah mulai terpecah. Nah, itu berbeda dengan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Justru 10 hari menjelang Idul Fitri adalah masa-masa yang harusnya lebih giat dalam beribadah. Kenapa? Disitulah ya puncak kenikmatan dalam beribadah. Nah, kemudian yang terakhir, ini berapa menit lagi Pak Hasan? Nah, keburu maghrib ya. Ya. Yang terakhir nanti ada namanya Idul Fitri ya, kembali kepada fitrah ya, kembali kepada kesucian ya. Orang yang sudah tadi mengalami fase rahmah, maghfirah dan itqu minan nar, maka dia akan kembali kepada kesucian. Meskipun makna fitrah itu bukan berarti dipahami seperti itu juga. Fitrah ya, fitri artinya berbuka. Artinya kalau kemarin-kemarin kita nggak boleh berbuka puasa di pagi hari, sekarang sudah boleh berbuka di bulan suci. Tapi sebenarnya yang namanya Id itu adalah laisal Id liman labisal jadid ya. Yang namanya Id itu bukan identik dengan pakaian yang baru ya. Walaisal Id liman ta'atuhu yazid. Tapi yang namanya kembali kepada fitrah itu adalah apabila takwa kita bertambah, takwa kita meningkat. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah sehingga nanti menjadi bekal buat kita. Karena Ramadan itu adalah the month of training ya, adalah bulan latihan. Ini Ramadan katanya setan diikat ya, setan diikat ya, kita masih kalah. Gimana nanti 11 bulan yang akan datang setan diikat. Artinya apa? Ketika kita di Ramadan kita bisa melakukan itu adalah sebagai bahan untuk menghadapi di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ibadah yang kita sudah lakukan ini bisa terus dipertahankan di 11 bulan yang akan datang. Ya, saya terinspirasi tuh Pak Kepala Sekolah ketika tadi melakukan pesantren kita tuh cakep banget tuh kalau dilanjutkan setelah Ramadan gitu. Artinya akan menjadi ciri khas dari sekolah kita. Jadi kayak semi pesantren ya, sekolah negeri tapi rasa pesantren. Nah, jadi ada nilai edukasinya di situ yang bagus. Sebelum anak memasuki pembelajaran ada penguatan rohaniah supaya diharapkan kalau ke depan itu ya mereka menjadi lebih bagus ya. Kalau di dalam pembelajaran itu juga kan nanti ada bahasanya, kalau bahasa kurikulum merdeka itu soft skill ya. Salah kemampuan, keterampilan yang dimiliki anak. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu maghrib sudah menjelang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.